Perasaan yang amat bahagia saat ini nampaknya sedang dirasakan oleh aktris cantik Jessica Iskandar, yang dimana dirinya kini kian serius dengan sang kekasih Vincent Verhoek. Saking seriusnya, keduanya pun sudah bertunangan dan akan segera menikah. Persiapan demi persiapan pun telah disiapkan oleh kedua pasangan tersebut, yang mana Jedar mengungkapkan dirinya telah menyiapkan sebuah rumah untuk ditinggali oleh keduanya. Bukan dibeliin, dibangunin, lagi bangun sekarang. Iya. Konsepnya lebih ke kayak rumah-rumah villa gitu ya. Jadi lebih banyak bukaan, jendela besar gitu. Terus view-nya sawah gitu. Soalnya udah kasih tahu kalau kita udah tunangan gitu. Jadi ya udah maksudnya udah official jadi tunangan gitu. Ya, jadi bisa lebih akrab. Keluarga mendukung, aku bersyukur udah dapat restu dari mama papa, terus dari mama papa Vincent juga. Tapi ya mudah-mudahan nggak ada kendala gitu. Sebagai pria ya, yang aku diajarin sama bokap adalah ketika mau menuju ke tahap serius, yang terutama yang harus dilakukan adalah apa? Kuatkan fondasimu. Kalau fondasi nggak kuat, ya udah. Pasti ya bukan mau dibilang gagal atau apa ya, enggak. Cuma perjalanannya ke sana lebih sulit. Itu ya logis ya, maksudnya fondasi harus kuat, terutama fondasi. Kedua, kenapa aku buru-buru? Karena aku kan nggak ngegandeng Jedar doang, tapi kan juga ada L. Itu yang aku pikirin. Itu sebenarnya jawabannya. Oh, itu nggak di planning, jadi emang sebelumnya kan ya terus terang udah jelas lah, kita dari awal memang udah ada planning untuk foto pre-wed kan, kalau nggak juga bohong. Kedua, pas itu aku ambil kesempatannya adalah apa? Aku ngomong sama fotografernya, sama Mas Jo. Mas, nanti kalau foto dia, kamu distract aja, suruh dia bergaya gimana atau apa, nanti situ aku nanti masuk, jadi gitu sih settingannya. Berarti spontan ya? Spontan, aku udah tektokan sama fotografernya. Okay. Si Jedarnya belum tahu apa-apa. Gemeter, shock terapi aku begini. Tapi ya puji Tuhan lancar kan semuanya ya. Sempet dalam hati kayak emang iya dia mau sama aku. Kan aku kan lebih muda. Berapa tahun mereka? 4. Iya, jadi aku mikir emang iya apa nanti aku ditolak? Just do it or no. Jadi aku agak pling-plang. Maksudnya ya biasalah sebenarnya kan sebagai laki. Walaupun jawabannya nggak mungkin, tapi kan tetap aja nervous. Oh iya jelas, yang pasti sama keluarga lah. Pasti aku udah ngomongin sama keluarga, terutama bapak saya. Sekarang lagi di Bali. Iya, lagi di Bali dia. Sama papa. Ya biasalah. Anak sama bapak omongan kayak gitulah, minta pendapatan dari orang tua. Terus ya banyak hal yang diomongin, maksudnya dari financial, kalau emang sanggup atau enggak, dari keseriusannya kayak gimana, karena bapak saya dan juga ibu saya juga ingetin saya, Vin, kamu tuh harus ngerti ya, kalau kamu mau pacaran, no. Kenapa Pak? Kenapa Ma? Nah karena kenapa? Satu, si Jessica bukan cewek gadis lagi kan, bukan gadis-gadisan lagi, dia udah ibu. Nah ketiga dia udah punya anak. Otomatis kalau aku mau sama Jess, otomatis ya anaknya juga jadi anak saya, ya kan? Tanggung jawabnya itu juga jadi hak milik aku, tanggung jawabnya aku juga, maksudnya dari sekolah, makan apa segalanya. Jadi dari situ sih aku udah ngomongin sama bapak sama mama. Mereka itu bener-bener ingetin kayak, kamu siap nggak? Ternyata Siap, kalau nggak mungkin aku lanjut. Yang terus terang kita udah omongin sama beberapa vendor, tapi kan sekarang lagi PPKM, pandemi kayak gini. Terus si Jess juga punya kakak, saudara-saudara di luar negeri. Saya juga, terus kali ini kita kan maunya intim. Tapi saudara-saudara kita tuh belum bisa terbang ke Jakarta, ke Indonesia lah. Jadi kita masih pending dulu, masih
Ya tergantung PPKM-nya sih sebenarnya, karena juga dari vendor-vendor kapasitasnya juga nggak boleh rame, jadi sulit juga. Setelah keduanya kini dikabarkan telah serius untuk segera melakukan pernikahan, kedekatan pun juga terjalin antara Vincent Verhaeghe dengan anak dari Jessica Iskandar, yakni Elbarak Alexander, yang dimana keduanya sudah saling menyayangi satu sama lain. Seneng banget, bersyukur dia seneng gitu. Dia berdoa kan, dia kalau berdoa kan bersuara gitu kan, dia berdoa, Dear God, I hope my daddy will be forever gitu. Deket, udah deket banget mereka, kayak gitu deh, udah deket, saling sayang gitu. El sayang banget sama Vincent, Vincent juga sayang sama El gitu. Jujur aja ya, aku juga yang bikin aku yakin juga, terutama karena aku kan sama El kan dari awal kan, yang aku bilang aku nggak ada harapan sama sekali, nggak ada tujuan visi misi untuk aku pengen deketin si Jess nih atau gimana, enggak. Cuma karena aku emang suka anak kecil, emang kalau ada anak kecil atau kalau ada bayi apa segala pasti Vincent suka banget. Ya udah, dari kenalan deket sama El, ngeklik sama El, terus anaknya juga lucu, abis itu mengalir pelan-pelan. Nah kalau udah klik, ya klik, nggak bisa bohong, karena kan yang ngomong perasaan, bukan kata-kata lagi. Jadi gitu sih. Sampai beberapa minggu yang lalu uncle, aku juga nggak mau maksa untuk panggil aku daddy lah, apa segala, enggak. Karena anak itu, jujur ya, anak itu paling pure. Karena dia nggak tahu kejahatan apa, kebaikan tuh apa. Karena kan namanya masih anak, apalagi umurnya baru 7 tahun. Mau kita dokterin bisa. Nah aku paling anti tuh, kamu harus panggil aku ayah ya, kamu nggak mau. Aku itu harus benar-benar mengalir secara alami. Ya udah, abis itu tiba-tiba suatu hari dia panggil, Dad, panggil Dad, kaget. Mungkin iya, karena mungkin dia udah lihat ibunya udah sayang apa segala, jadi dia mungkin, ya namanya anak 7 tahun, apalagi El kan cerdas banget tuh, pinter banget anaknya. Pola pikirannya sebenarnya lebih dewasa, jauh lebih dewasa daripada umurnya. Jadi dari situ sih. Perjalanan kisah asmara yang terjalin antara Jessica Iskandar dengan Vincent Verhaeghe nampaknya akan segera menuju ke jalan yang lebih serius untuk mengakhiri drama kisah cinta yang dialami oleh Jessica Iskandar selama ini. Vincent Verhaeghe, sang calon suami dari Jedar, pun menceritakan awal mula pertemuan dirinya dengan sang kekasih sebelum akhirnya muncul benih-benih cinta di antara keduanya. Awal ketemuannya sih gimana ya, dari temen sih. Jadi dari temen ya udah mengalir aja kayak gitu, nggak ada rencana, nggak ada apa. Cuma ya udah, karena visi misi kita sama, pola pikirannya juga ya 11-12 lah. Jadi ibarat kata visi misi kita juga sama, jadi tujuannya juga hampir sama. Jadi kan lebih masuk, lebih klop aja. Jadi ya begitu aja sih. Ya dikenalin sama Bastian Steele. Sebelumnya pernah beberapa kali ketemu, tapi nggak sampai yang akrab banget. Cuma hai-bye aja biasa. Jadi kurang lebih 1 setengah lah, 1,5 ya. Banyak hal sih, terutama dari sosok ibunya itu loh, dari aura ibunya tuh, keibuannya tuh luar biasa. Apalagi kita semua, aku nggak usah bahas, tapi kita semua tahulah pengalamannya si Jedar kayak apa. Nah pas saya juga kenal Jedar tuh, saya juga sampai mikir, karena saya juga punya 2 kakak cewek. Jadi aku juga kayak nggak habis mikir, kok hidup dia kok bisa kayak gini. Dia tuh salah apa sih sebenarnya? Padahal dia orangnya tulus, baik, ramah, kayak nggak nyangka aja. Terus dari situ kan Vincent juga berpikir kayak, tapi aku nggak mau cuma ngeliat dari sisi kesiannya doang, karena juga banyak orang yang juga kesian kan bukan dia doang yang patah hati. Tapi dari sifatnya lagi, balik lagi, ramah, baik, mau orangnya berduit mau enggak, mau terkenal mau enggak, ramah banget orangnya dan baik. Dan sampai sekarang tidak berubah. Sampai sekarang tidak berubah. Itu juga alasannya kenapa aku juga berpikir kayak wow,
seorang artis ya, kita ngomongin artis nih karena dia kan orang artis. Seorang artis bisa ramah gitu ya, jadi kayak gitu sih sebenarnya. Wow, banyak, cantik, lucu, banyak. Dia ngeklik sama orang tuaku, sama kakak-kakakku juga. Jadi banyak hal lah yang positif. Kesulitan sih enggak, karena yang aku bilang dari awal, aku kan nggak ada visi misi untuk deketin Jazznya. Cuma aku ada di sisinya ketika dia lagi down, karena aku punya kakak 2 cewek dan ya aku juga pasti marah lah. Cowoknya mau siapapun itu kalau ngelakuin itu ke kakak saya yang cewek, siapa juga kan mau ngalamin itu. Tapi balik lagi itu privasi Jazz dan masa lalunya dia. Jadi aku juga nggak mau banyak bicara tentang itu. Tapi ya kesulitannya tuh apa ya? Buat saya sih enggak, karena saya tujuannya di situ adalah apa? Saya mendampingin dia. Saya cuma jadi sosok temen yang bener-bener kalau lo mau curhat atau apa silakan, mau buka hati silakan. Itu pun aku nggak paksa karena takutnya nanti dia salah paham, takutnya kan nanti dia malah bocorin atau apa gimana. Jadi balik lagi sama mengalir aja, dia merasa nyaman. Aku bisa ajak ngobrol nih si Vincent, dari situlah. Nah ya udah, pas dia buka hati kayak gitu ya aku juga berpikir, jangan-jangan aku dikirim Tuhan nih di sini untuk menyembuhkan hati dia, bukan secara jadian atau apa ya, bukan, cuma secara teman aja, menjadi sosok orang yang bisa membantu dia get over her problems lah, untuk move on dan juga lihat hidup tuh dari perspektif lainnya kayak gitu. Keseriusan dalam menjalin hubungan percintaan tidak hanya dilakukan oleh kedua pasangan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe saja. Namun, keseriusan dalam menjalani sebuah perjalanan cinta kini juga sedang dialami oleh aktris cantik Jessica Mila dengan sang kekasih Yakub Hasibuan yang mengaku tak main-main dalam menjalani hubungan. Kalau serius emang serius, dari awal kita komit untuk jalanin hubungan ini, sama-sama memang mau menjalani hubungan serius gitu. Emang kita udah nggak pengen main-main lagi, kita sama-sama pengen komit, yuk sama-sama kita lebih mengenal satu sama lain, mengenal keluarga satu sama lain juga gitu. Dan kalau persiapan ke arah yang lebih serius lagi sih sebenarnya belum ya. Kita kenal tuh dari bulan Februari, awal kenal. Tapi memang dari kita kenalan sampai akhirnya deket itu prosesnya nggak terlalu lama lah. Puji Tuhan hubungannya baik, aku ke keluarganya dia hubungannya baik, dia ke keluargaku pun juga sama. Kalau dari keluarga aku sih semuanya support aja dan selalu mendoakan yang terbaik aja gitu. Untuk tahun ini apa tahun depan gitu? Belum ditargetin sih, ya sama-sama jalanin aja sampai dua-duanya benar-benar siap kali ya gitu. Aku sih sebenarnya pengennya yang simple-simple aja, tapi ya kita lihatlah nanti gimana kan. Karena kan kalau misalnya ngomongin soal acara pernikahan juga ngomongin soal keluarga masing-masing juga seperti apa. Jadi ya aku juga nggak anaknya nggak ribet-ribet sih soal wedding.